Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih setia bersama Salwin Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di Masjid Al-Barakah, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, mengikuti kegiatan Safari Ramadan. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM beserta rombongan. Pada malam ke-27 Ramadan ini, 17 April 2023, bertempat di Masjid Al-Barakah, Jelutung, Kota Jambi. Selain menyampaikan tausiah, Wakil Wali Kota juga bertindak sebagai imam sholat Isya, tarawih, witir. Ada penyerahan sumbangan untuk pembangunan Masjid Al-Barakah serta penyerahan dana santunan dari Basnas Kota Jambi dan dana santunan untuk yatim piatu dari pengurus Masjid Al-Barakah. Oke, kita ikuti kegiatan selanjutnya bersama Salwin Channel. Sebagaimana kenapa beliau datang ke tempat kita, semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma hafiz Al-Quran, minimal ada yang 1 juz 30, ada yang sampai 20 juz kita bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulia dan Al-Quran memuliakan. Jadi Al-Quran itu mulia tetapi juga memuliakan. Barang siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk Ramadan, ini kita masuk perayaan ulang tahun pertama kali diturunkan Al-Quran 14 abad yang lalu. Maka alhamdulillah di semua masjid di Kota Jambi yang saya datangi maupun yang belum saya datangi atau yang Pak Camat, Bu Camat datangi, Pak Lurah, semua di bulan Ramadan ada kegiatan tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Karena ini adalah momentum bulan Al-Quran. Malaikat Jibril pembawa wahyu Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Malaikat Jibril menjadi penghulunya para malaikat. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran menjadi Sayyidul Rasul, pemimpinnya para Rasul. Bulan Ramadan awal pertama turun Al-Quran menjadi Sayyidul Syuhur, pemimpinnya bulan. Kota Mekah, kota Madinah, ada Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah sebelum hijrah disebut Makkiyah, sesudah hijrah disebut Madaniyah, turun di Madinah. Dua kota suci yang menjadi kota yang mulia, Haramain, yang terbanyak dikunjungi manusia di muka bumi. Maka jika kita ingin mulia, maka insya Allah kita harus banyak membaca Al-Quran. Barang siapa yang berpuasa, dan riwayat yang lain, barang siapa yang mendirikan sholat-sholat malam di bulan puasa ini dengan iman yang kokoh dan ikhlas hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa kita yang telah ada. Begitu besarnya hikmah ini, maka mari kita jaga terus semangat kita di bulan Ramadan yang 30 hari kurang lebih ini dalam konteks tarbiyah, proses pembelajaran diri kita. Siang hari untuk menahan diri, hawa nafsu kita kendalikan. Kita belajar juga peduli dengan sesama karena kita merasakan lapar dan dahaga, maka muncul kepedulian. Di ujung Ramadan nanti kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Maka 1 Syawal sesuai hadis Rasulullah tadi, maka insya Allah kita akan kembali kepada kesucian. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita bersyukur sekali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan juga ini yang penting juga, bahwa Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana awal pertama diturunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan atas petunjuk itu
dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah kita mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Pikiran kita terang dengan bagian penjelasan-penjelasan yang begitu jelas, dan juga kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Ini selaras dengan visi-misi pemerintah Kota Jambi. Saya dan Pak Wali Kota menargetkan 10.000 setiap tahun di wisuda anak-anak Jambi ini hafiz Al-Quran. Minimal ada yang 1 juz 30, ada yang sampai 20 juz kita wisuda. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulia dan Al-Quran memuliakan. Jadi Al-Quran itu mulia tetapi juga memuliakan. Barang siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masjid sebagai lembaga tempat dakwah yang tadi Pak Ketua sampaikan. Ini rumah kita bersama. Mari kita ramaikan, ajak anak-anak kita, remaja kita untuk nyaman di masjid, belajar agama, diskusi tentang apapun. Karena masjid ini rumah Allah untuk kebaikan. Diskusi tentang ekonomi, mengentaskan kemiskinan di masjid, strategi bagaimana menolong orang lain juga di masjid. Oleh karena itu Al-Quran itu mulia dan